Ya, karena aku tanpamu bagaikan rembulan tanpa bintang, bagaikan ambulan, aku tanpamu bagaikan ambulan tanpa jenazah. Apa Sirina? Sepi. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kan teman-teman kabarnya? Sehat? Mama sehat? Sehat ya? Masih di Fatih Henaan, ya kan? Kalau masalah atau kita membicarakan henna, pasti kita bicarakan tentang sejarah henna. Tuh. Terus sebagai anak artis kita juga harus mengetahui sejarah henna itu yang utama, gitu ya. Sebelum kita bisa melukis dan lain-lainnya, harus kita mengetahui sejarah henna itu sendiri. Tuh. Jadi kalau kita ngomongin henna, sudah pasti kita juga membicarakan, iya, ini kan yang lu mau kan, konten kan, ya kan. Oke, sebelum itu tolong di subscribe itu bunda, yang di pojokan itu ada lonceng, diklik bunda ya, tolong ya bunda ya. Karena aku tanpamu bagaikan rembulan. Karena itu adalah tumbuhan alami. Kalau nama latinnya itu Lawsonia inermis. Pokoknya inermis. Ya gitu deh pokoknya. Yang bagian daunnya itu ditumbuk sampai halus, dan yang telah digunakan atau dipakai sejak zaman Mesir kuno. Itu sebagai sejarawan berpendapat begitu. Tanaman henna juga dapat tumbuh ya di negara beriklim panas termasuk Indonesia. Ya. Terus lagi Pakistan, India, Mesir, Afghanistan, Iran, Palestina, Afrika, Suriah, Yaman tuh, Yaman. Banyak buruk dari Yaman, iya. Uganda, Maroko, Tanzania, dan Kenya. Banyak banget ya, ya Allah. Doain teman-teman biar saya bisa survei, gue bisa survei ke sana langsung. Iya, makanya tolong di subscribe itu. Amin. Terus awalnya itu penggunaan henna untuk ya di beberapa negara seperti India, negara-negara Arab, Afrika. Nah, henna menjadi elemen yang sangat penting. Ya, sangat penting pada suatu acara pernikahan di mana tuh? Ya, di tangan dan di kaki sang mempelai akan ditulis sedemikian rupa dengan aneka motif yang menjadi ciri khas negara tersebut. Yang di tangan aku ini desain Arabik. Kenapa? Ya karena bunga-bunga, terus ada titik-titik itu, filosofinya seperti apa sih, padang pasir, terus daun-daun gitu. Itu Arabik. Itu nanti kita bisa bahas di video selanjutnya. Terus lagi selain di India, tolong bunda ya, selain di India dan Pakistan, henna juga masih sering digunakan kaum perempuan di Afrika, Asia, bahkan Amerika cuy. Nah, di beberapa negara henna dikenakan di hari pernikahan, baik untuk menghiasi kuku, lengan, dan kaki. Para calon baru calon ya, pengantin wanita, selain untuk mempercantik penampilan, penggunaan henna juga diyakini dapat melindungi pemakainya dari gangguan, dari berbagai gangguan. Sebut aja contohnya kayak henna belly seperti ini.
henna belly. Saudaranya belly dance kali. Lanjut lagi ya. Henna belly itu melukis perut yang sedang membuncit alias sedang hamil ya. Terus sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Jadi henna itu sudah sebagai bagian dari gaya hidup. Nah, kemarin itu ada yang nanya, Kak, apa bedanya henna dan mehendi? Itu sama aja. Tapi henna itu yang disebut pertama oleh warga Arab. Nah, warga Arab lah yang pertama kali menyebutkan menjadi hina gitu. Nah, mehendi itu biasanya orang India, Pakistan itu mehendi. Walaupun memang sebagian orang Arab lo manggilnya mehendi gitu. Tapi lebih orang Arab itu menyebutkan hina gitu. Yang berarti artinya nih henna atau mehendi atau pacar gitu kan, itu artinya daun-daun yang meninggalkan noda-noda. Ya. Henna juga dikenal dengan khasiatnya. Apa sih itu khasiatnya? Untuk penyembuhan dan terapi. Sejak zaman dahulu, henna dipakai untuk menyehatkan rambut agar makin mengkilap, berfungsi sebagai kondisioner rambut, dan baik untuk kulit kepala. Atau pernah baca juga bisa menyembuhkan ketombe. Itu khasiat dari henna. Jari ini ya, sampai ujung lutut. Sikut ya? Ini sikut. Ya, ini sikut. Sampai ujung sikut gitu. Ujung sikut. Terus kalau laki-lakinya, jadi nggak hanya perempuan tapi laki-lakinya juga. Nama mempelai laki-laki akan dituliskan secara tersembunyi di sela-sela mehendi yang dipasang. Pada saat sebelum pernikahan dimulai, diadakan permainan di mana mempelai laki-laki harus menemukan lebih dahulu di mana tulisan namanya disembunyikan. Jadi dituliskan gambar gitu, misalnya di sini gitu, tuliskan ada namanya secara sembunyi gitu kan, gitu. Jadi ada permainan dan laki-laki mempelai laki-lakinya harus mencari di mana kayak gitu. Tapi ini contoh dari desain Arabik ya, kalau yang kayak gini gitu. Nah, kadang mempelai laki-laki pun dihiasi dengan mehendi. Seperti itu. Ya, dalam sejarah pemakaian henna digunakan untuk menangkal kejahatan. Jadi enggak cuma tadi khasiatnya, tapi dalam sejarah pun tertulis bahwa henna digunakan untuk menangkal kejahatan dan membawa nasib baik bagi pemakainya. Makanya karena henna biasa dipakai sebelum melahirkan dan pernikahan. Lalu henna mulai masuk ke Indonesia sebagai budaya yang dibawa oleh orang-orang Timur Tengah. Timur Tengah khususnya untuk melukis tangan sebagai ada pernikahan. Saat ini tren penggunaan henna semakin meluas gitu. Tidak hanya dengan melukis tangan di hari istimewa, henna juga kerap, yang tadi aku udah bilang, henna itu nggak hanya pada pernikahan, tapi sekarang untuk hari raya, untuk event besar Islam gitu. Untuk kalau misalnya buat kondangan juga bisa. Jadi nggak cuma di hari istimewa pernikahannya aja gitu. Jadi mewarnai kuku juga bisa henna itu, terus rambut juga bisa untuk yang ketombe, dan atau sebagai tato tempera untuk mempercantik penampilan. Oke, alhamdulillah sudah selesai kita bahas tentang sejarah henna. Ya, kalau emang ngomongin sejarah henna itu panjang banget, kayak cicilan. Oke, enjoy the process. Konsisten is key. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komentar untuk
request atau saran atau pertanyaan kalian di komentar, silakan. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.